Melanjutkan video sebelumnya, ternyata para tetua masih terkurung di dalam barier. Dan pemilik makam kuno ini sebenarnya perempuan Loli. Ningtian bergumam dalam hatinya, penantang. Dia menyebut kita penantang, bukan pencuri. Berarti ini bukan hanya sebuah makam. Atau makam ini adalah jebakan, dan dia sudah menunggu kedatangan kita. Tiba-tiba Yaoshi berkata kepada Loli misterius. Saya adalah saintes Yaoshia dari Tanah Suci Yaochi. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Oh, kau murid Yaochi. Aku tidak berharap akan ada saintes baru setelah Yao Xuan. Tetua Qinglin terkejut mendengar Loli itu menyebut saintes terdahulunya. Untuk benar-benar memanggil saintes Yao Xuan dengan namanya, apakah mungkin senior ini Sage Agung ketiga? Ningtian sambil menoleh ke arah Yaoshi mengulang perkataan tetua Qinglin. Sage Agung ketiga. Yaoshi pun menjelaskan kepada Ningtian. Sage Agung ketiga dan saintes Yao Xuan adalah dua orang kuat dari generasi yang sama, yang dekat satu sama lain. Lanjut Qinglin bertanya lagi kepada Sage Loli. Bukankah senior memulai jalan menjadi dewa, bersama saintes Yao Xuan 300 tahun yang lalu? Saintes Yao Xuan sudah jatuh, jadi mengapa? Mengapa aku masih hidup? Ucap Sage Loli. Bukan itu maksud junior ini. Sage Loli tertawa dan berkata, jalan menjadi dewa, lebih baik untuk mengatakan ini jalan menuju kehancuran. Tidak masalah jika kau adalah Rana Emperor, selama kau melangkah ke jalan ini, kau ditakdirkan untuk gagal. Sekte Iblis, Yao Xuan, dan semua yang lainnya. Karena kau adalah keturunan Yao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu menjalankan jalan yang tidak bisa kembali itu. Aku akan mencegahnya. Semua Rana Emperor banyak yang jatuh. Apa artinya menjadi kuat? Lebih baik mengakhirinya sekarang, dan untuk selamanya. Setelah selesai menyampaikan perkataannya, tiba-tiba semua orang di dalam makam itu merasakan serangan yang menekan dari dalam tubuhnya. Semua orang jadi panik termasuk Ningtian. Buruk, monster tua ini menyerang kami. Kekuatan musuh tidak dapat dibayangkan, para tetua juga telah tertangkap. Daripada menunggu dia menghabisi kita semua, lebih baik ambil resiko dan mencoba kabur. Tiba-tiba Ningtian tertawa terbahak-bahak dengan keras. Sedangkan yang lainnya masih dalam tekanan teknik dari Sage Loli. Melihat Ningtian tertawa, Sage Loli berkata sambil menatap tajam. Apa yang lucu? Hati Dao murid biasa ini tidak stabil, tapi kenapa dia bangun secepat ini? Ningtian memperhatikan Sage Loli dari bawah, ia berdiri tegak dan berkata. Aku berpikir apa yang dikatakan senior itu sangat salah. Tiba-tiba Sage Loli sangat marah. Ia memperkuat tekanan intimidasi kepada Ningtian. Terlihat sosok spiritual yang berwujud dirinya sangat besar. Beraninya kau berani mengatakan aku salah. Tetua tertinggi sangat khawatir, dia memperingatkan Ningtian agar tidak macam-macam. Patriark, Sage Agung ketiga sangat kuat seperti permaisuri, jangan sampai memprovokasinya. Ningtian tidak memperdulikan peringatan tetua tertinggi, ia terus melanjutkan perkataannya. Orang yang mempelajari Dao adalah orang yang menentang surga. Jika senior berpikir demikian maka senior seharusnya jatuh bersama saintes Yao Xuan. Mengapa senior berada di sini sekarang? Sage Loli menatap tajam Ningtian. Bocah nakal, kau berani berbicara sangat sombong kepadaku. Namun tiba-tiba, Sage Loli malah tertawa kesenangan. Hebat, dengan keinginan seperti itu, kamu akan menjadi Kaisar Agung. Semua orang yang berada di sana pun keheranan. Apa yang terjadi? Ningtian juga sangat terkejut dan kebingungan. Kaisar Agung, aku, Yaoshi bergumam dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Patriark, dia bahkan diakui oleh Sage Agung ketiga. Sage Agung tiba-tiba melesat menghampiri Ningtian. Nak, melihatmu telah membuatku terkesan, aku akan memberimu kesempatan untuk meningkatkan fisik mortalmu. Ningtian sangat terkejut, dia belum siap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu. Sage Loli tidak memperdulikannya, ia menyentuh keningnya Ningtian, dan terpancar sinar berwarna ungu yang sangat terang. Jangan salahkan senior ini, bentuk spiritual Sage Loli itu memasuki alam bawah sadarnya Ningtian. Tidak semua orang akan mendapatkan hal yang baik. Namun tiba-tiba dia menghentikan pergerakannya dengan mendadak, terlihat dari ekspresinya yang sangat terkejut. Ini, vena spiritual naga guntur. Betapa soknya Sage Loli, melihat di dalam bawah kesadaran Ningtian ada sosok naga yang sangat menakutkan. Sage Loli langsung lari dengan panik, keluar melihat sosok naga Ningtian. Dasar bocah jahat,
Kau tidak hanya memiliki fisik ilahi, tapi juga vena spiritual dan dapat menahan kekuatan tubuh spiritual. Ningtian pun mendapatkan notif dari sistem. Anda telah mengejutkan Sage Agung ketiga, kartu pembaca pikiran didapatkan. Penjelasan, tuan rumah dapat melihat isi hati orang lain, dan mendengar suara batin mereka. Kartu ini berlaku selama 1 jam, menjadi tidak valid setelah digunakan. Ningtian tersenyum lebar. Mantap. Loli Sage itu pun berkata kepada Ningtian, fisikmu sangat baik, tapi kesempatanku tidak cocok untukmu. Ningtian tertawa sambil menutupi wajahnya. Alasan senior ini dapat diterima, terlihat Sage Loli malu-malu diam, berikan aku wajah. Ia pun kembali ke tempat semula menghampiri tengkorak yang melayang di udara. Kemudian, dia menoleh kepada tetua Qinglin, dan menjelaskan sesuatu yang terjadi pada dirinya di masa lalu. 300 tahun yang lalu, aku terluka parah dan sulit disembuhkan, saat ini aku bertahan dengan sisa jiwaku. Makam ini hanya warisan terakhirku. Mendengar perkataan Sage Agung, Qinglin sangat terkejut. Warisan Sage Agung ketiga. Seorang perempuan menyela pembicaraan dari bawah. Ini adalah kesempatan luar biasa. Lanjut Sage Agung menjelaskan, tekanan yang kalian rasakan saat ini adalah tantangan pertama. Mereka yang tidak mampu menahan tekanan ini akan gagal. Dan hanya ada satu jalan bagi yang gagal. Sage Agung menatap tajam dan tersenyum seperti psikopat. Yaitu almarhum. Tiba-tiba banyak orang-orang yang diselimuti aura gelap di sana. Yaoshi dan Ningtian memperhatikan ke arah lain, betapa menakutkannya kekuatan Sage Loli, hanya dalam sekejap saja, dia bisa membumi hanguskan semua orang yang tidak termasuk kualifikasinya. Pangeran Lin menoleh ke belakang dan sangat panik. Jika kita gagal, maka akan meninggal, senior ini terlalu kejam. Meski terlihat polos dan masih muda, Loli Sage ini sangat sadis. Biarkan tantangan berlanjut. Aku ingin mengingatkan ke semua orang, siapa saja akan mendapatkan warisanku, jika saja kalian semua bisa keluar hidup-hidup. Ningtian berekspresi serius di bawah tekanan Sage Loli yang sangat kejam. Sungguh wanita gila. Terlihat Sage Loli sedang menyiapkan sesuatu di telapak tangannya, dan ia berkata, dan untuk murid Yaochi, tunggu saja di sini, karena warisanku tidak akan cocok untuk Yaochimu. Saat ujian selesai, aku akan mengirimkanmu keluar. Tetua Qinglin dibebaskan dari penghalang yang mengurungnya. Ia pun turun dan berterima kasih kepada Sage Agung. Lalu Qinglin bergumam dalam hatinya, untunglah kami Yaochi, jadi tidak ikut. Semua orang langsung berbisik-bisik karena iri. Tanah Yaochi sungguh beruntung, bisa bebas dari ujian ini. Jangan keras-keras, lebih baik kita ikuti saja peraturannya. Tiba-tiba Yaoshi mengajukan permintaan kepada Sage Loli. Senior, saya ingin membawa teman, dengan suara pelan dan sedikit malu ia berkata. Yaitu Patriark Ningtian. Sontak tetua Qinglin dan Ningtian pun terkejut. Sage Loli menatap kepada Yaoshi. Apakah bocah ini suamimu, atau orang yang kau cintai? Dengan wajah merona Yaoshi berkata pelan. Tidak, dia bukan suamiku, bukan kekasihku, atau semacamnya. Dia adalah suami dari Sekte Iblis Surgawi. Mendengar perkataan Yaoshi, Sage Mode langsung terkejut. Dia masih muda, dan kekuatannya hanya ranah Earth King, tetapi dia sebenarnya memiliki istri yang kuat. Ningtian menyela perkataan mereka. Saintes, itu tidak perlu. Sebaliknya, aku sangat tertarik dengan warisan Sage Agung ketiga. Mendengar perkataan Ningtian yang penuh percaya diri, Sage Loli pun tertawa senang. Bagus. Jika kamu bisa mendapatkan warisanku, fisikmu akan meningkat pesat. Lanjut Sage pun terbang melayang dan bersiap untuk memulai tantangan kedua. Tiba-tiba tengkorak memukul lantai dengan keras, hingga retak dan melebar luas. Dimulai. Tiba-tiba muncul beberapa portal yang beda-beda warna auranya. Semua orang pun sangat terkejut dengan situasi ini. Ada apa ini? Semua orang yang lolos ke tantangan selanjutnya lumayan banyak, mereka dikelilingi banyak portal di sekelilingnya. Sage Loli menjelaskan, di antara 9 gerbang ini, jika kalian memasuki gerbang emas, kalian akan hidup, jika kalian masuk gerbang hitam, maka kalian akan wafat. Jika kalian memasuki gerbang ungu, kalian akan terjebak dalam mimpi buruk selamanya. Semuanya silahkan pilih. Beberapa kelompok sedang berdiskusi dengan tantangan ini. Apakah masih perlu memilih? Ini tidak ada perbedaannya, antara terjebak dalam mimpi buruk selamanya dan wafat.
Tunggu, kenapa dia begitu baik? Mungkinkah dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu kita? Apapun yang terjadi, aku akan memilih gerbang emas. Aku ingin lihat apakah dia bohong apa tidak. Diawali beberapa orang yang memilih gerbang emas, akhirnya banyak yang mengikuti masuk ke gerbang emas. Ningtian bergumam dalam hatinya dengan menatap tajam Loli Sage. Aku tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Sistem, gunakan kartu pembaca pikiran. Sistem mengkonfirmasi penggunaan kartu pembaca pikiran. Durasi kartu pembaca pikiran 1 jam. Perkataan dalam hati Loli Sage terdengar jelas oleh Ningtian. Mereka sangat bodoh. Kehidupan dan ketiadaan. Setelah siklus seperti itu, masih sulit untuk lepas dari ketiadaan. Ningtian akhirnya mengetahui apa yang direncanakan Sage Loli. Ternyata, entah itu gerbang kehidupan atau gerbang ketiadaan, itu jalan buntu. Hanya mendobrak gerbang mimpi, barulah ada cara untuk bertahan hidup. Ningtian pun beranjak menuju gerbang berwarna ungu. Sage Loli memperhatikan Ningtian yang berjalan ke gerbang mimpi. Bocah ini sebenarnya memilih gerbang mimpi. Menarik, tanpa keraguan akhirnya Ningtian pun memasuki gerbang mimpi tersebut. Beberapa saat kemudian, di dalam gerbang mimpi, Ningtian mencium bau cairan merah yang sangat pekat, dan asap yang tebal. Ini kota angin surgawi. Ningtian terus menyusuri jalan, terlihat ada Li Changde yang tertancap pedang di hadapannya. Patriark, balaskan dendam kami. Ningtian sangat terkejut, bukan hanya Li Changde, ada juga junior Tao yang sedang dianiaya oleh Ye Leng. Patriark, tolong aku, Ye Leng berkata yang merendahkan. Para pria di Sekte Iblis Surgawi semuanya tidak berguna, mereka bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Ningtian tidak bisa mengendalikan emosinya, dia langsung mencengkram leher Ye Leng dengan keras. Dan membantingnya ke lantai sangat kuat, sampai lantainya sampai retak, dan Ye Leng pun memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Ye Leng tersenyum dan terus memprovokasi Ningtian. Apa kau ingin membalaskan dendam teman-temanmu? Ningtian berkata dengan penuh amarah. Apa menurutmu aku tidak berani? Ye Leng semakin tertawa keras, ia menawarkan dirinya untuk dihabisi oleh Ningtian. Jika kau tidak menghabisiku, aku akan membantai seluruh sekte iblismu. Ningtian seperti kerasukan, matanya menyala merah, terdengar dorongan suara-suara goib yang menyuruhnya untuk memusnahkan Ye Leng. Ningtian menatap tajam, emosi tidak terkendali lagi, ia berteriak keras. Aku ingin membalasnya, aku akan memusnahkan kalian semua. Terlihat tatapan Ningtian kosong, ia sudah dikendalikan oleh amarahnya karena bisikan-bisikan Saiton. Benar, habisi semuanya. Selama aku mulai membantai orang, aku akan terus bertarung tanpa henti di sini. Di situasi yang membuat emosi Ningtian tidak terkendali, tiba-tiba ada sambaran petir yang menggelegar di hadapannya. Dan cairan merah pun berserakan menyembur kemana-mana. Tidak, dia sudah wafat, itu hanya orang yang sudah meninggal, kenapa aku harus membantainya lagi? Ningtian tersadar, dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya pusing, seperti terkena genjutsu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasa pusing. Tahu-tahu Ningtian sudah terbaring di atas tempat tidur dan berteriak keras. Ningtian terbangun dan memperhatikan sekelilingnya. Kamarku, itu tadi hanya mimpi. Tidak lama datang Luo Wuking menghampirinya. Kamu sudah bangun. Ningtian sedikit terkejut. Istriku, Luo Wuking duduk di dekatnya dan berkata, lihatlah, kamu berkeringat, apa yang kamu impikan? Ningtian pun menjelaskan kepada istrinya, aku bermimpi sekelompok orang masuk ke dalam makam, dan aku memasuki gerbang mimpi buruk. Kamu pasti terlalu lelah karena berlatih, biarkan aku menenangkanmu. Tiba-tiba Ningtian terkejut, dan wajahnya sangat merah. Terlihat tangan Luo Wuking mengelus si joninya Ningtian. Suamiku, bagaimana perasaanmu? Dengan gugup Ningtian menjawab perkataan Luo Wuking. Aku merasa, itu menyakitkan. Ningtian langsung menggenggam tangan Luo Wuking, lalu ia menatap tajam ke arahnya. Aku merasa, aktingmu sedikit berlebihan, karena istriku tidak mungkin seperti ini. Setelah Ningtian sadar dengan situasinya, tiba-tiba Luo Wuking tersenyum tipis mencurigakan. Serangan mental tidak henti-hentinya, ditambah lagi godaan dari Master Yaochi dan Yaoshi di hadapan Ningtian. Dengan nada pelan dan sedikit mendesah mereka berkata, Patriark Ningtian, kemarilah. Ningtian berteriak keras, Astagfirullah, biarkan aku pergi dari sini. Mengapa mereka berdua juga muncul? Siapa yang bisa menahan godaan seperti ini?
Ketiga perempuan ini berekspresi menggoda, dengan nada pelan Yaoci berkata. Bermain apa? Tentu saja ini adalah permainan yang membuat semua orang senang. Lalu Luo Wuqing menjentikan jarinya, dan lokasi berubah di air terjun. Ini Immortal Spirit, terlihat sangat menggoda, tubuh Yaoci yang mengenakan kain transparan tersiram air di sana. Patriark, mata air ini adalah esensi milikmu. Setiap kali Yaoci datang ke sini untuk mandi, mau tak mau aku memikirkan keanggunanmu yang agung hari itu. Yaoci semakin mendekati Ningtian, dan tangannya mulai nakal. Jika kita berlatih bersama di sini, akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Ningtian mulai merah pipinya, lalu datang Luo Wuqing memeluk Ningtian dari belakang. Suamiku, ayolah, ditambah Master Yaoci sudah di hadapannya. Kita akan menerobos bersama hari ini. Ningtian mencoba menahan dari godaan-godaan para perempuan yang sangat mempesona ini. Ningtian mencoba memfokuskan pikirannya. Tempat ini tidak berbeda dengan kota angin surgawi. Jika aku tidak sanggup menghadapi ujian ini, aku akan tenggelam dalam nafsu dan aku akan meninggal. Ningtian menatap tajam dan berkata tegas. Aku bilang, istriku tidak seperti ini. Master Yaoci dan Saintes Yaoci yang aku kenal juga tidak seperti kalian. Mari hentikan, aku telah mengetahui trikmu. Tiba-tiba tatapan mereka berubah menjadi sangat tajam. Aku tidak percaya kau benar-benar tahan. Benar sekali, saudari-saudari kita harus memberitahu anak muda ini, betapa kuatnya kita saat ini. Luo Wuqing menatap sangat tajam, dan ada banyak bayangan perempuan yang langsung mengkerubuti Ningtian. Apa kau tidak menyukaiku? Itu tidak masalah, terima saja instingmu. Jangan melawan. Godaan dari bayangan perempuan sangat agresif. Ningtian berusaha tetap fokus tidak ingin tergoda, meski pipinya sedikit merah. Suamiku, apa kau tidak menyukaiku? Kenapa kau tidak berani menatapku? Ningtian mulai berkeringat dingin, dielus-elus sana-sini, tambah lagi nada suara yang lembut penuh dengan desahan. Hampir Ningtian tidak sanggup menahan godaan, ia teringat dengan hadiah sistem, dan langsung mengaktifkan Guts Record. Muncullah aura kuning keemasan menyelimuti tubuhnya, membuat para bayang-bayang perempuan sedikit menjauh darinya. Aura itu semakin melebar luas dan sangat terang, sampai tidak ada satupun yang tersisa bayangan para gadis. Akhirnya Ningtian bisa bernafas lega, sudah berakhir. Lalu muncullah gerbang ungu menuju keluar dari tempat terkutuk ini. Ningtian tersenyum, dan auranya membentuk menjadi pakaiannya. Aku bukanlah orang bodoh seperti yang kau kira. Singkat cerita, Ningtian sudah keluar dan terlihat ia berada di pinggir danau atau laut. Apakah aku sedang bermimpi? Atau apakah aku sudah meninggalkan tempat neraka itu, dan kembali ke dunia nyata? Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Patriark. Ningtian pun terkejut, lalu ia menoleh ke arah sumber suara. Terlihat ada dua orang yang menghampirinya. Patriark sudah keluar juga. Ningtian tidak menurunkan kewaspadaannya, ia melompat menjauhi mereka berdua. Berhenti, mereka terlihat kebingungan melihat reaksi Ningtian. Lanjut Ningtian bergumam dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah kedua orang ini ilusi atau bukan. Sistem aktifkan kartu pembaca pikiran. Lalu terdengarlah suara hati mereka. Patriark sangat kuat, akan sangat bagus jika aku sekuat Patriark. Apakah ini Patriark legendaris dari Sekte Iblis? Dia memang agak tampan, ku dengar dia pria sejati. Aku penasaran siapa yang lebih baik antara aku dan dia. Ningtian sedikit keheranan dengan pikiran mereka. Mengapa murid-murid Tanah Suci Tianbao begitu aneh? Tapi mendengar batin mereka, aku bisa memastikan bahwa kedua orang ini adalah orang sungguhan. Ningtian pun menghampiri mereka dan menyapanya. Putra Suci Ling Ao, kapan kamu keluar? Patriark, kami tiba setelah dirimu. Oh iya maaf, ini bukan Pangeran Lin, tapi Ling Ao yang sempat beradu dao pedang dengan Ningtian saat di acara dao. Lanjut ke ceritanya, terlihat Ling Ao sangat senang bisa bertegur sapa dengan Ningtian. Apakah kalian semua keluar dari gerbang mimpi? Mimpi apa yang kalian alami? Ling Ao menjawab dengan nada kebingungan. Mimpi. Tidak lama tiba-tiba gerbang tantangan kedua bermunculan sangat banyak. Ningtian pun sangat terkejut. Lanjut ia bertanya, jangan katakan kalau kalian datang dari gerbang kehidupan. Dengan polos Ling Ao menjawab, iya. Terlihat ekspresi Ningtian jadi suram. Ling Ao pun menjelaskan situasi yang ia alami di dalam gerbang kehidupan.
Setelah masuk gerbang emas, aku bertemu beberapa roh jahat di ranah Earth King Puncak, dan aku tiba di sini setelah menghabisi mereka. Ningtian sangat emosi, setelah ia bersusah payah melalui gerbang mimpi, padahal tersedia jalan yang benar-benar mudah. Sistem kau menipuku, tuan rumah harap tenang. Hal ini tidak dapat disalahkan pada sistem. Pada saat menggunakan kartu pembaca pikiran, mungkin Sage Agung sedang memikirkan hal lain. Ningtian mulai tenang dan berspekulasi. Tampaknya Sage Agung mengambil keuntungan dari titik berpikir orang-orang sejak awal. Membuat ujian sulit untuk diprediksi. Ling Hao bertanya kepada Ningtian, "Patriark, kamu tidak mungkin keluar dari gerbang mimpi kan?" Tiba-tiba Ling Hao berteriak sangat keras, sampai terdengar oleh semua orang. "Apa? Keluar dari gerbang mimpi?" Suasana menjadi rame. Mimpi yang diciptakan oleh Kaisar Agung ditaklukkan oleh Patriark. Ia kakak senior, dan yang lain juga memilih gerbang ungu, tetapi mereka belum kembali. Aku dengar, orang yang sebagian besar memilih gerbang itu tidak akan kembali. Keterkejutan semua orang memicu notif sistem. Anda mengejutkan Ling Hao dan yang lainnya. Selamat Anda mendapatkan teknik bela diri tingkat bumi, seni pedang bayangan. Dengan otomatis Ningtian langsung mempelajari teknik itu sangat cepat, dengan pemahaman 10 kali lipat, dalam beberapa menit sudah dipahami sepenuhnya. Dan fisik tuan rumah telah meningkat sedikit. Ningtian bergumam dalam hatinya, fisik ilahi selalu membuatku titik-titik. Tapi kali ini, efeknya tidak sebaik sistem, kecepatan 10 kali lipat dan vena spiritual guntur, apa mungkin karena tidak ada kemajuan dalam kultivasi. Lalu ditampilkanlah biodata Ningtian sebagai berikut. Tuan rumah, Ningtian, kultivasi, Earth King bintang 4. Fisik ilahi, kemajuan kecil. Keterampilan Guts Record, dan lain-lain. Lalu Ningtian berpikir sejenak, tapi bagaimana aku dapatkan fisikku? Dan di belakang, ada sosok Pangeran Lin dari kerajaan Dongxing mengawasi Ningtian. Sial, bagaimana orang ini beruntung dan masih hidup, setelah masuk ke dalam gerbang mimpi. Tiba-tiba permukaan berguncang, dan air di tepian bergelombang. Apa yang terjadi? Tidak jauh dari daratan, terlihat ada sebatang pohon yang berdiri tegak hanya ada satu-satunya. Lihat ke sana, di pohon itu ada banyak senjata spiritual. Terlihat ada banyak macam-macam senjata berkualitas terbaik, melayang-layang di dekat pohon itu. Senjata surga juga ada. Tanpa pikir panjang, seseorang melesat cepat menuju pohon senjata surgawi. Namun tiba-tiba, ada serangan dari atas yang sangat kuat, menyerang orang tersebut. Dengan teknik mirip seperti Heavenly Demonic Palm, menghujam langsung ke tubuh orang tersebut, sampai menimbulkan ledakan yang sangat besar. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berkeringat dingin. Pria itu setidaknya berada di ranah Sky King, tapi dia langsung wafat hanya dalam satu serangan. Diperlihatkan sosok perempuan cantik yang sangat dempon menatap tajam. Mereka yang berani melanggar peraturan Sage Agung ketiga akan almarhum. Ternyata, ini adalah sosok Sage Agung yang sebenarnya, sangat cantik dan berwibawa. Semua orang keheranan melihat sosok Sage Agung yang sebenarnya. Sage Agung ketiga, mengapa dia tumbuh begitu besar? Senior, bukankah kamu berada di luar? Ia menjelaskan, yang ada di luar adalah sisa jiwaku, dan di sini akulah penguji yang sebenarnya. Ningtian menatap tajam dan berkata dalam hatinya, pantas saja dia terlihat mirip dengan gadis kecil itu. Lanjut Sage Agung menjelaskan ujian berikutnya. Untuk ujian yang ketiga, adalah pohon kuno di belakangku. Kalian harus membentuk tim yang terdiri dari 10 orang, pohon kuno akan melahirkan sejumlah cahaya yang sesuai dengan senjata di dalamnya. Akan ada senjata spiritual yang berbeda dan senjata surga di antaranya. Terlihat semua orang sangat bersemangat setelah mendengar penjelasan ujian ketiga. Jumlah yang sesuai, jadi semua orang dapat 1. Jika aku beruntung, aku bisa mendapatkan senjata surga. Lanjut Sage Agung menjelaskan lagi. Dalam waktu yang ditentukan oleh jam pasir, hanya orang yang mendapatkan senjata surga dapat bertahan hidup. Seseorang berteriak dari bawah. Apa maksudnya? Apakah kita akan wafat, jika tidak mendapatkan senjata surga? Bukankah itu keterlaluan? Tiba-tiba Ningtian angkat bicara. Jalan menuju dewa adalah jalan menuju kehancuran. Sage Agung tersenyum dan memandangi Ningtian. Apakah kau menyadari sesuatu? Lanjut Ningtian berkata, dalam pertempuran memperebutkan tahta dewa, banyak orang kuat yang bertarung satu demi satu untuk tujuan itu.
Beberapa bahkan gagal, sebelum sampai di medan pertempuran perebutan tahta. Anda hanya ingin menciptakan kembali pertempuran seperti itu benar. Hanya saja alam dewa sudah menjadi senjata ajaib. Perjalanan dari pantai ke tengah danau paling banyak hanya beberapa puluh mil, tapi Anda memberi kami waktu sebatang dupa. Kurasa ada hal lain di danau yang bisa menghiburmu, selain menyaksikan kami saling membantai. Sage Agung tertawa puas, mendengarkan argumen yang disampaikan Ningtian. Nak, aku semakin menyukaimu. Baiklah, maka ujian akan dimulai darimu. Tiba-tiba terpancar cahaya dari telapak tangan Sage Agung ke setiap penantang. Suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah jadi mencekam dan penuh dengan tekanan intimidasi. Ningtian yang melayang di udara selalu waspada. 6 putra suci dan 3 orang kuat di ranah celestial. Dia pasti akan mempunyai niat jahat terhadapku, jadi aku perlu waspada. Dan di belakang Ningtian ada Pangeran Lin, yang terus-menerus mengawasi Ningtian secara diam-diam. Tidak ada jalan yang sempurna. Ningtian, kau ditakdirkan untuk almarhum di tanganku hari ini. Lalu Sage Agung menjelaskan, ada beberapa hal yang harus para penantang ingat. Pertama, setelah ujian dimulai, kalian tidak akan bisa melihat senjata apa saja yang ada di dalam bentuk cahaya. Kedua, setelah cahaya disentuh, itu dianggap terkunci, pilihan pun tidak dapat diubah, dan tidak dapat direbut oleh orang lain. Ketiga, jika jam pasir habis dan belum disentuh dianggap gagal, jadi jangan buang-buang waktu. Ujian dimulai. Banyak orang yang melesat cepat menuju pohon kuno. Aku tidak peduli tentang dewa dan kehancuran. Aku hanya ingin senjata. Baru juga beberapa meter, tiba-tiba muncul sesosok naga hitam dari bawah air. Naga tersebut melindungi pohon kuno yang diserbu para penantang. Dalam sekejap beberapa orang ditumbangkan, Ningtian pun hampir jadi korban, namun dengan refleksnya dia berhasil menghindar. Aku tidak menyangka ada monster buas di danau ini. Tak henti di situ, tiba-tiba ada lagi serangan diam-diam dari arah belakang Ningtian. Untung Ningtian cepat menghindari juga serangan tersebut. Terlihat ada beberapa orang yang menargetkan Ningtian. Kau benar-benar berhasil menghindari 2 serangan berturut-turut, Ningtian, kau sangat tangguh. Ningtian tersenyum menatap mereka. Kukira siapa, ternyata Lin sampah yang ingin merebut istri orang lain. Seseorang berteriak keras merendahkan Ningtian. Kau hanya ranah Earth King bintang 4, yang terlemah di antara kita berada di tingkat yang sama, dan Tuan Muda Lin Xiaoyao berada di bintang 8. Kami pasti akan menghajarmu hari ini. Lin Xiaoyao berkata sangat percaya diri. Ningtian, jangan khawatir, setelah kau meninggal aku yang akan menjaga istrimu. Ningtian yang memiliki kesabaran setipis tisu terus-menerus diprovokasi, terlihat vena spiritual guntur langsung berkelebatan di permukaan luar tubuhnya. Kemarahan yang sangat memuncak itu, diperhatikan oleh Sage Agung yang sangat terkejut. Anak ini sebenarnya memiliki lebih dari sekedar vena spiritual guntur. Ningtian mengeluarkan pedang langit merahnya, lalu Sword Dao pun diaktifkan. Naga guntur melesat dengan cepat, sampai mereka sangat panik dan berkeringat. Mengapa bocah ini sangat cepat? Sirkulasikan energi spiritualmu dengan cepat. Ningtian mengaktifkan lagi seni bela diri tingkat bumi, pedang bayangan. Pergerakan Ningtian sangat cepat, seperti skill 1 Lancelot Satset. Dalam sekali gerakan, cairan merah dari masing-masing yang tertebas memuncratkan cairan merah. Lin Xiaoyao menjadi panik, para bawahannya sudah dibabat habis oleh Ningtian. 5 orang wafat dalam sekejap. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tiba-tiba saja Ningtian sudah di belakang pangeran menatap tajam. Lin Xiaoyao, bagaimana kau bisa tidak fokus saat bertarung? Di momen ini, kekejaman Ningtian benar-benar diperlihatkan. Ia mencengkram kepala Lin Xiaoyao dengan kuat, lalu dia menggunakan teknik Heavily Demonic Palm-nya. Terlihat mulut dan matanya memancarkan cahaya, sudah jelas pasti meledak kepalanya. Lin Xiaoyao pun terjatuh tanpa kelapanya, dan tubuhnya langsung disambut hangat oleh naga buas dari danau. Ling Hao dan temanya sangat kagum dengan kehebatan Ningtian. Sangat kuat, dia benar-benar memusnahkan 6 orang dalam sekejap mata. Patriark Ningtian luar biasa. Ningtian menoleh ke arah pohon kuno dan bergumam dalam hatinya. Sial, Lin Xiaoyao menunda waktuku, mereka sudah membuat pilihan. Sistem gunakan kartu berburu harta karun. Sistem langsung mengkonfirmasi perkataan Ningtian. Ningtian langsung melesat menuju pohon kuno tersebut,
dan durasi dari kartu berburu harta karun 1 jam. Terlihat orang yang tidak diketahui identitasnya, mencoba untuk menyentuh cahaya yang berwarna kuning keemasan. Tidak, itu senjata surga. Sebelum orang tersebut menyentuh bola cahaya di hadapannya, tiba-tiba terdengar teriakan dari arah lain. Senjata surga. Terlihat Ningtian hendak menggapai bola cahaya yang tidak jauh dari arah orang tersebut. Bagaimana dia tahu bahwa itu adalah senjata surgawi? Bocah laki-laki ini adalah patriark sekte iblis surgawi, dia pasti memiliki metode berburu harta karun, yang diberikan kepadanya oleh permaisuri. Dan itu pasti senjata surgawinya. Orang tersebut menyerang Ningtian dari belakang, membuat Ningtian sedikit terkejut. Maaf, Ningtian berkata sambil menghindari serangannya. Aku yang pertama kali melihatnya. Orang itu tidak memperdulikannya, ia langsung menyentuh bola cahaya yang hendak disentuh Ningtian. Tapi aku menyentuhnya terlebih dahulu. Ia pun tersenyum lebar. Seseorang yang sedang menyentuh bola cahaya lain sangat kesal. Sial, dia mendapatkan senjata surga. Dia curang. Ningtian menatap dan berkata kepada orang tersebut, "Oh maaf, aku mendapatkan senjata surga yang sebenarnya." Ningtian tersenyum menyeringai. Kejadian itu membuat orang-orang terkejut, apalagi orang yang Ningtian tipu barusan sangat frustasi. Apa? Dan cahaya keemasan pun bersinar terang setelah Ningtian menyentuh bola cahayanya. Ningtian tersenyum sangat puas. Bagus, senjata surga tahap menengah, Guqin. Dari Guqin itu merambat cahaya keemasan yang sangat terang. Orang itu mengomel dengan kata-kata kasar. Terlihat dari ekspresi yang sangat kesal. Bajigur, kau menipuku. Senjata itu awalnya milikku. Ningtian menanggapinya sambil tersenyum. Tapi aku menyentuhnya terlebih dahulu. Kau patriark sekte iblis surgawi, bagaimana kau bisa menjadi tak tahu malu dan tercela? Sekte iblis telah kehilangan semua wajahnya karenamu. Ningtian mana peduli dicaci maki, dia balik membalas perkataannya sampai ia muntah cairan merah. Jika sebatang pohon tidak menginginkan kulitnya, ia pasti akan mati. Tetapi jika seseorang tidak memiliki rasa malu, ia tidak akan terkalahkan. Ling Hao dan temanya sangat kagum dengan perkataan Ningtian. Satu kalimat dari patriark, sudah cukup membuat seorang kultivator di ranah Sky King muntah cairan merah. Jika aku memiliki semangat patriark yang tidak tahu malu, aku pasti dapat memimpin tanah suci Tianbao menjadi kekuatan tak terkalahkan. Sistem memberitahukan, Anda telah mengejutkan sedikit semua orang, mendapatkan titel tak tahu malu. Efek meningkatkan pertahanan karakter. Ningtian kebingungan dengan titel aneh ini. Titel macam apa? Lanjut sistem menjawab. Tuan rumah tidak perlu heran, sistem ini hanya bisa Anda bayangkan, tanpa sistem ini hal itu tidak akan pernah terjadi. Orang yang tadi tertipu tidak terima ditipu oleh Ningtian, dia menyerang dengan mengajak kelompoknya. Bocah, biarpun aku meninggoy, aku akan menguburmu lebih dulu. Tiba-tiba ada seutas benang aura yang berwarna merah gelap, langsung menyerang mereka semua sampai tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Ternyata ujiannya telah berakhir. Sage Agung berkata, menurut aturan, hanya 1 orang yang bisa bertahan hidup. Lalu ia tersenyum kepada Ningtian. Kamu ternyata dapat menemukan senjata surga. Ningtian menjawab perkataannya, apa Anda tidak tega berpisah dengannya? Anda tidak mengatakan bahwa kami harus mengembalikannya kan? Sage Agung sangat kesal dengan sindiran Ningtian. Kamu pikir aku siapa? Kamu tunggu di sini sampai orang lain lulus ujian. Sage Agung pun pergi sebentar. Ningtian bergumam dalam hatinya. Dia bilang hanya ada 3 ujian, tapi siapa yang tahu apa yang ada di lengannya? Lebih baik membuat senjata surga, mengenali pemiliknya sesegera mungkin untuk memastikan semuanya aman. Ningtian menggigit ujung telunjuknya, lalu meneteskan cairan merah ke senjata Guqin. Ningtian sangat terkejut dan berkeringat di wajahnya. Ternyata senjata surga terikat langsung dengan jiwa. Bukan hanya itu, tapi serangannya juga akan menyebabkan kerusakan jiwa musuh. Sistem memberitahukan, persepsi tuan rumah terhadap dao musik meningkat. Tunggu, jika senjata terikat jiwa, maka saat aku menggunakan Guqin Saintes Yaoqi, bukankah sama saja aku sedang menyentuh tubuhnya? Ningtian baru tersadar, kejadian yang membuat Yaoshi sebelumnya juga seperti itu. Dalam pikiran Ningtian seperti ini saat menggunakan Guqinnya nanti. Wajah Ningtian menjadi merah. Itu hanya terikat jiwa, bukan sentuhan sungguhan, bukan apapun. Singkat cerita, 1 jam kemudian, terlihat 4 orang menghampiri Ningtian.
Tidak diduga, hanya ada sedikit orang yang lulus ujian. Lalu datang juga Sage Agung. Sebenarnya masih ada 5 orang yang tersisa, dan itu lebih baik dari perkiraanku. Ling Hao dan temanya sangat senang, hebat akhirnya berakhir. Bisakah kita keluar sekarang? Tiba-tiba Sage Agung menatap tajam dan tersenyum licik. Kalian jangan bahagia terlalu dini. Selanjutnya ujian terakhir. Perkataan Sage Agung sontak membuat semua peserta sangat terkejut, terkecuali Ningtian. Ada lagi, seperti yang kuduga, ini benar-benar tidak ada habisnya. Lalu Sage Agung mengibaskan satu lengannya, dan muncul bangunan mewah di belakangnya. Void Teleport, ini adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Agung. Lanjut Sage Agung menjelaskan, siapapun yang bisa bertahan dari ujian terakhir, warisan Kaisar ini, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menjadi milikmu. Semua bersorak gembira kecuali Ningtian. Warisan Kaisar Agung. Semua langsung menyetujui tantangan terakhir dengan penuh semangat. Senior, saya bersedia. Ya, apapun ujiannya, saya bersedia berprestasi. Sage Agung menjelaskan tantangan terakhirnya adalah musnahkan aku. Mendengar ujian terakhir seperti itu mereka langsung panik berkeringat dingin. Seketika suasana berubah drastis. Yang tadinya bersemangat langsung pada ngeluh. Ningtian berkata, "Senior, apakah kamu serius? Dengan kekuatan kami mustahil meski bekerja sama untuk melukaimu pun." Mendengar perkataan Ningtian, tiba-tiba Sage Agung berkata perlahan dengan ekspresi seperti psikopat. "Bukan kerjasama, melainkan satu persatu." Orang-orang semakin panik lagi mendengar perkataan Sage Agung. Bagaimana mungkin? Perbedaan kekuatan sangat jauh. Lanjut Sage Agung menjelaskan lagi. Sebelum aku menjadi Kaisar Agung, aku selalu tak terkalahkan di ranah yang sama. Aku akan menekan ranahku ke levelmu, aku tidak akan bermain curang. Mendengar keringanan dari Sage Agung mereka pun sedikit bernafas lega. Senior akan menekan ranah ke tingkat kita. Dalam hal ini ada kemungkinan untuk menang. Jika kamu ragu kamu akan kalah. Ningtian pun sedikit bersemangat lagi, aku tidak ragu sama sekali. Terlihat seseorang yang sudah siap menantang pertama. Jangan khawatir senior, aku Lukun, ranah Sky King ingin melawan Sage Agung. Sage Agung tersenyum tipis. Baik, aku akan menekan kekuatan sampai puncak ranah Sky King pada usia 20 tahun. Bersiaplah. Muncullah sosok Sage Agung saat usia 20 tahun dulu. Ningtian memperhatikan dari kejauhan. Ia bergumam dalam hatinya. Sistem, usianya tidak jauh berbeda denganku, dan dia sudah berada di puncak ranah Sky King, lalu kenapa aku hanya berada di ranah Earth King bintang 4? Sistem menjawab perkataan Ningtian. Tuan rumah, usia tidak berarti apapun, pernahkah Anda melihat orang yang telah melewati 4 ranah hanya dalam beberapa bulan? Melompat dari warrior bintang 1 ke ranah Earth King bintang 4. Ningtian pun tersenyum puas. Benar juga. Pindah ke situasi pertarungan, Lukun menerjang bersiap mendaratkan serangannya ke arah Sage Agung. Namun serangannya dapat dihindari dengan mudah. Sangat cepat, Sage Agung tertawa merendahkan kemampuannya. Kaulah yang sangat lambat. Sage Agung sudah ada di belakangnya, lalu mendaratkan serangannya menyebabkan Lukun memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dan ia terhempas membentur bangunan sangat keras, sehingga Lukun kalah tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sontak para penantang lain sangat terkejut melihat Lukun dihajar habis-habisan. Dia dengan mudah membinasakan kultivator di ranah yang sama dengan satu pukulan. Meskipun ditekan, Sage Agung masih sangat kuat. Ningtian memperhatikan serangan Sage Agung. Telapak tangan itu, aku tidak menyangka Sage Agung sudah mencapai master di ranah puncak Sky King. Sage Agung berkata, siapa lagi penantang selanjutnya? Seketika semua terdiam. Sampai ada orang yang terlihat depresi, melihat kekuatan Sage Agung yang menghajar kawannya. Tidak, aku tidak ingin metong. Akhirnya Ningtian yang maju menjadi penantang selanjutnya. Senior aku selanjutnya. Tidak berlama-lama, Sage Agung langsung menyiapkan tekniknya untuk menyerang Ningtian. Nah, aku sudah lama menantikan momen ini. Tiba-tiba Ling Hao sangat terkejut, dia menatap tajam. Ternyata Sage Agung langsung melancarkan teknik telapak tangan yang sangat kuat. Terlihat bentuk spiritual telapak yang besar siap menghujam Ningtian. Patriark, bisakah menanganinya? Ningtian masih tenang, sampai ia mengeluarkan gukin surgawinya yang baru saja ia dapatkan.
Senior, meskipun kita berada di ranah yang sama, sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku. Benturan kekuatan antara Ningtian dan Sage Agung, membuat area sekitar porak-poranda dalam satu serangan. Ningtian mengaktifkan teknik pemecah suara. Terlihat Sage Agung sedikit merah wajahnya, karena jiwanya menyatu dengan Guqin yang digunakan Ningtian. Teknik pemecah suara Yaoqi, juga dilengkapi serangan jiwa. Ningtian mengejutkan Sage Agung dan mendapatkan hadiah arai suara pembantai. Dengan otomatis sekalian sama pemahaman 10 kali lipat, sampai teknik baru itu langsung ia kuasai sepenuhnya. Sage Agung terlihat serius menghadapi Ningtian. Menarik, aku tidak menyangka seranganmu bisa menyamaiku. Apakah hanya itu saja serangan terkuatmu? Ningtian tersenyum tipis dan menyiapkan serangan lanjutan. Serangan sebenarnya belum keluar. Tidak ragu-ragu Ningtian langsung mencoba teknik barunya. Arai suara pembantai. Tekanan kekuatan dari teknik Ningtian membuat Sage Agung kewalahan. Ini adalah serangan yang aku ciptakan ketika berada di ranah Emperor, bagaimana anak itu bisa mempelajarinya? Lalu Ningtian kombinasikan dengan serangan spiritual penekan jiwa. Sambaran petir yang sangat menggelegar menghujam telak di tubuh Sage Agung, sampai menembus ke bawah lantai menyebabkan gelombang kejut yang merusak area sekitar. Apakah menyenangkan mempermainkan orang lain? Semua orang sangat bahagia, melihat keberhasilan Ningtian mendaratkan serangan dengan tepat ke tubuh Sage Agung. Ganas, kuat, Patriark sangat ganas dan kuat. Sage Agung tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya, ia terhuyung hampir jatuh, lalu Ningtian datang mendekap tubuh gemoinya, sampai wajah Sage Agung menjadi merah merona. Sage Agung tidak terima tubuhnya dipegang-pegang Ningtian, ia menatap tajam dan menggampar wajah Ningtian dengan kuat. Sambil berkata kasar, "Mampus kau!" Tamparan yang sangat kuat dari Sage Agung, sampai Ningtian terlempar dan membentur tanah sangat keras. Terlihat kepulan asap menutupi area sekitar. Ningtian pun tergeletak di sana. Ling Hao dan temannya sangat cemas melihat keadaan Ningtian. "Patriark, apakah kamu baik-baik saja?" Ningtian mengomel, "Sial, tidak bisakah kamu memukul bagian lain, kenapa harus wajahku?" Namun setelah melihat kondisi Ningtian, Ling Hao dan temannya jadi berekspresi suram dan keheranan. Sage Agung sangat terkejut, melihat Ningtian baik-baik saja. "Apakah kau memiliki pelindung tingkat tinggi di bagian wajahmu? Aku memukulmu dengan seluruh kekuatanku, tapi wajahmu baik-baik saja." Ningtian juga bingung, dan bertanya kepada sistemnya. "Sistem, apakah titel tak tahu malu yang baru saja aku dapatkan adalah pertahanan wajahku?" Sistem menjawab singkat, "Ya." Ningtian berkata kepada Sage Agung, "Tentu saja, kamu bisa menjadi tak terkalahkan jika kamu tidak punya rasa malu." "Lalu bagaimana senior, apakah aku memenangkan kompetisi ini?" Sage Agung pun tertawa, "Bagus, sangat bagus." Tiba-tiba terjadi gempa yang sangat kuat, semua orang sangat panik. Gempa bumi. Tiba-tiba gempa itu pun berhenti, lalu Ningtian terkurung dalam barier berwarna biru dan melayang ke udara. Ling Hao dan temannya yang masih berkeringat dan panik memanggil-manggil Ningtian. "Patriark," dan Sage Agung pun tersenyum sangat puas. "Akhirnya, warisanku memiliki penerus." Lalu dia pun memudar sedikit demi sedikit dan menghilang. Barier yang mengurung Ningtian memancarkan aura yang sangat kuat, lalu membawa Ningtian ke suatu tempat yang hampa, hanya ada bulatan-bulatan cahaya biru. Tempat ini, mungkinkah ini adalah ruangan warisan Kaisar Agung? Tiba-tiba muncul kembali Sage Agung di hadapan Ningtian, dari salah satu bulatan biru. "Tepat sekali, ini adalah bola warisanku, yang berisi kerja keras hidupku. Tidak peduli siapa yang mendapatkan warisan ini, akan menjadi kuat." Ningtian sangat senang dan bersemangat. "Jadi warisan Sage Agung ketiga bisa membuatku terbang ke langit." "Iya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Apakah itu memungkinkanku untuk langsung menerobos ke ranah Emperor?" "Tidak." Dengan wajah ceria Ningtian lanjut berkata, "Ranah Celestial?" "Tidak juga. Ini tidak itu tidak." Akhirnya Ningtian menghina warisan Sage Agung. "Apanya yang warisan Kaisar Agung, ini hanyalah sekotak kosong." Sage Agung terlihat sangat kesal dengan kelakuan Ningtian. "Bocah sialan." Sage Agung mengelus dadanya menghadapi kelakuan Ningtian. "Sabar, jangan marah dan tetap tenang. Aku tidak boleh berdebat dengan bocah kecil." Tiba-tiba raut wajah Sage Agung berubah sangat ramah.
Lebih baik mengajarkan manusia memancing daripada memberi ikan, warisanku jauh lebih bermanfaat daripada warisan yang memberikan kekuatan. Alasan kenapa aku dipanggil Sage Agung ketiga, karena aku telah mencapai Sage dalam penguasaan Tao, yaitu Dao Palem dan musik. Ningtian menatap serius. Tao dapat mengubah orang menjadi Sage. Bukankah Tao adalah puncaknya? Bagaimana seseorang bisa menjadi Sage? Sage Agung balik mentertawai Ningtian sekarang. Tidak percaya, apakah kamu pikir bahwa puncak tertinggi itu adalah Tao? Sekarang giliran Ningtian yang harus bersabar, menghadapi nenek tua yang terlihat masih muda. Lanjut Sage Agung akan menjelaskan. Oke, saatnya serius. Bagi mereka yang berada di bawah Kaisar Agung, alam tertinggi Tao memang merupakan puncaknya. Di ranah Kaisar Agung ada juga level Sage. Dan bagi yang kuat di ranah Dewa, ada tingkat yang lebih tinggi. Ningtian menyimak perkataan Sage Agung dengan teliti. Jadi begitu, ketika bertarung dengan ranah yang sama, perbandingan bukan hanya melalui alurnya, tapi juga pemahaman Tao. Semakin kuat pemahamanmu, maka semakin besar kemungkinanmu tidak terkalahkan di ranah yang sama. Ningtian bertanya yang belum ia pahami. Senior, setelah Anda mencapai Kaisar Agung, bisakah pemahaman Anda terhadap Tao mencapai tingkat Sage? Benar sekali, yang aku miliki di sini adalah pencapaian dan pemahaman tentang keterampilan Dao Palem. Ambillah dan lihat seberapa jauh kamu bisa memahaminya. Ningtian menawar dengan wajah polosnya. 2. Bagaimana sekalian dengan Dao musik Anda? Permintaan Ningtian membuat Sage Agung terjatuh saking kagetnya. Meski aku tidak mau mengakuinya, pencapaian Dao musikmu lumayan. Ningtian tersenyum dan berkata, aku mengerti, ini tidak lebih baik dari Anda, jadi aku tidak akan menggunakannya untuk mempermalukan orang lain. Sage Agung sudah sangat kesal menghadapi Ningtian, sampai ia berurat di wajah dan tangannya. Aku sangat ingin menghajarnya. Sage Agung gak mau menjelaskan lagi, dia langsung mempraktekkan di hadapan Ningtian dengan sangat frustasi. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu bocah, pahami saja baik-baik. Tiba-tiba ada dua aura biru yang satu terang, dan yang satunya lagi diselimuti kegelapan. Aura itu bergabung satu sama lain, lalu merasuk ke dalam pikiran Ningtian. Terlihat di keningnya Ningtian ada percikan cahaya. Dan luapan energi langsung berputar mengelilingi tubuhnya. Aku merasa penuh dengan kekuatan. Ningtian terus fokus dan menyetabilkan aura yang sedang menyatu dengan tubuhnya. Sage Agung memperhatikan Ningtian dengan seksama. Aku penasaran seberapa jauh anak ini dapat memahaminya. Beberapa gerakan diperlihatkan dalam bentuk bayangan seorang gadis. Wind Palem, Fast Palem. Dengan pencapaian tersebut, dia layak menjadi Sage Agung ketiga. Sistem memberitahukan. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyerap Dao Palem, pemahaman 10 kali lipat aktif. Dengan sekejap, semua Dao Palem berhasil dipahami. Pemahaman semua Dao Palem mencapai master. Ningtian tersadar dan bernapas terengah-engah. Bagaimana? Ningtian langsung berlutut dan memberi hormat. Terima kasih senior, maaf saya sebelumnya ... Sage Agung tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, hanya berlangsung 30 menit fokus saja pada satu perasaan. Dengan bakatmu, kamu dapat memahami dalam beberapa bulan dengan cepat. Ningtian menjawab perkataan Sage Agung. Tidak, saya sudah memahaminya. Lanjut ia bergumam dalam hatinya. Aku pikir aku bisa mencapai puncak secara langsung dalam satu tarikan nafas. Sage Agung belum engah dengan perkataan Ningtian. Jangan berkecil hati, tiba-tiba dia terdiam. Apa, kamu sudah memahaminya? Cepat sekali. Butuh waktu 10 tahun bagiku sampai memahaminya, tapi kamu benar-benar melakukannya dalam setengah jam. Sage Agung menatap tajam Ningtian dan bergumam dalam hatinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang jenius tiada taraf, yang dapat meningkatkan Tao-nya ke tingkat ini dalam waktu setengah jam. Jika anak ini menjadi Kaisar Agung, dia pasti akan mencapai ranah dewa. Sage Agung berkata dengan serius kepada Ningtian. Nak, jangan sampai orang lain tahu, bahwa kamu mencapai level ini dalam kurun waktu setengah jam. Meskipun ada Kaisar Agung yang membantumu. Mengapa? Dunia ini bukan hanya terdiri dari 3 surga dan 9 alam roh. Ada banyak tanah yang luas dan tidak disebutkan namanya. Bahkan ada area terlarang yang bisa langsung membinasakan Kaisar Agung. Mendengar perkataan Sage Agung Ningtian sangat terkejut. Apakah ada benua lain di dunia ini?
Lanjut Sage Agung bertanya, "Nak, tahukah kamu apa fisik ilahimu?" Junior ini tidak banyak tahu tentang itu. Sage Agung menjelaskan, selama berabad-abad, sebagian besar kultivator berlatih dengan memahami hukum dasar langit dan bumi, seperti angin, api, guntur, dan kilat. Apapun tubuh ilahi, tidak dapat memahami hukum dasar jauh lebih baik daripada orang biasa. Tetapi juga memiliki kemampuan untuk menguasai hukum langit dan bumi, tingkat lanjut pada tahap selanjutnya. Dan hukum kehidupan. Ningtian Sakin penasaran dengan yang disampaikan oleh Sage Agung. Apa itu? Hukum yang mengontrol kehidupan dan kematian. Dikabarkan bahwa fisik ilahi dapat menghilangkan seorang kaisar agung hanya dalam satu kali pandangan. Tahukah kamu sekarang mengapa aku memintamu untuk tidak menceritakan ini? Jika kau gagal menjadi kuat, kemungkinan besar aku akan terbunuh. Tepat sekali, kamu layak diajari. Ini adalah teknik Sage Agung ketiga. Ini adalah teknik tingkat surga yang aku ciptakan sendiri, yang sangat cocok untuk latihanmu. Namun saya sudah punya tekniknya. God's Records adalah latihan tingkat dewa yang bekerja dengan tubuh ilahi. Juga tidak memungkinkan bagiku untuk melakukan latihan lainnya. Lalu Sage Agung menawarkan teknik yang lainnya. Bagaimana jika aku katakan, bahwa kamu dapat menggabungkan 3000 jalan Dao menuju Sage? Semuanya.